Wus, kereta cepat Jakarta-Bandung dulu dielu-elukan sebagai lompatan modernisasi transportasi Indonesia. Namun, di balik laju kencangnya, laporan keuangan berdarah-darah, janji tanpa APBN, tanpa jaminan pemerintah, yang dulu diucapkan berulang kali kini malah tinggal kenangan. Hampir 1 dekade berjalan, proyek ini berubah dari kebanggaan menjadi beban berat bagi negara dan BUMN. Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang kini dikenal dengan nama WUS pernah dielu-elukan sebagai simbol lompatan modernisasi transportasi Indonesia. Namun, hampir 1 dekade setelah gagasan itu diluncurkan, cerita manis yang dijanjikan justru berubah menjadi beban berat bagi keuangan negara dan BUMN. Hingga pertengahan 2025, kinerja PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC berdarah-darah. Beban utang dan bunga pinjaman membuat perusahaan terus merugi. Konsorsium BUMN yang memayungi proyek ini, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI, mencatatkan kerugian sebesar 4.195 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Hanya dalam 6 bulan pertama 2025, kerugian kembali bertambah 1.625 triliun rupiah. Ironisnya, dari awal pemerintah menegaskan proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN. Namun, janji tinggallah janji. Seiring berjalannya waktu, negara justru harus ikut menanggung, baik melalui suntikan modal maupun jaminan atas pinjaman dari kreditur Cina. Gagasan kereta cepat sejatinya bukan ide baru. Pada 2014, di penghujung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, Jepang melalui Japan International Corporation Agency atau JACE sudah menyusun studi kelayakan. Dana 3,5 juta dolar Amerika Serikat dikucurkan untuk membiayai riset yang melibatkan Kementerian Perhubungan dan BPPT atau kini BRIN. Namun SBY tak terburu-buru memutuskan. Putusan baru diambil pada era Presiden Joko Widodo. Pemerintah memberi kesempatan baik kepada Jepang maupun Cina untuk mengajukan proposal. Indonesia menetapkan syarat tegas tanpa dana APBN, tanpa jaminan pemerintah. Jepang menyiapkan skema investasi 6,2 miliar dolar Amerika Serikat dengan bunga super murah, yakni 0,1% per tahun dan tenor 40 tahun. Namun, Jepang tetap meminta jaminan dari pemerintah Indonesia. Cina kemudian datang dengan tawaran lebih agresif, biaya lebih rendah, yakni 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Namun bunga pinjaman 2% per tahun. Meski lebih mahal secara finansial, proposal itu dinilai lebih sesuai syarat karena tanpa jaminan dan tanpa APBN. Menteri BUMN kala itu, Rini Sumarno, tampil sebagai motor utama proyek KCJB. Ia bersikeras menolak keterlibatan dana negara. Sejak awal kita sudah komit, proyek ini tidak ada jaminan dari pemerintah dan tidak ada pendanaan dari APBN. Tegasnya di DPR RI Oktober 2015. Rini bahkan menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Cina, Su Shaoxi, pada Maret 2016. Ia menekankan integritasnya. BUMN tidak boleh sampai diseret keluar dari komitmen awal. Presiden Jokowi pun mendukung penuh. Ia berulang kali menegaskan proyek ini murni business to business atau B2B. Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business, kata Jokowi September 2015. Ia menambahkan, jika proyek gagal, resikonya ditanggung investor sebagaimana monorel Jakarta yang mangkrak. Di sisi lain, suara kritis datang dari Menteri Perhubungan kala itu, yakni Ignatius Jonan. Sebagai mantan Direktur Utama PT KAI, ia menilai proyek ini syarat masalah sejak awal. Bagi Jonan, kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah prioritas. Itu tidak berkeadilan. Roh
Contohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa saja yang maju, yang merdeka saja. Ya, merdeka saja Papua dan lainnya itu. Katanya dalam sebuah forum di Jakarta 2014. Ketika menjabat Menteri Perhubungan, sikap keras Jonan tetap terlihat. Ia menolak keras menerbitkan izin trase sebelum seluruh syarat hukum dipenuhi. Saya hanya menjalankan undang-undang. Kalau semua dokumen siap, dalam waktu seminggu izin keluar. Tapi Kemenhub tidak akan mempermudah, juga tidak akan mempersulit, ujarnya pada Februari 2016. Jonan menolak konsesi 80 tahun sebagaimana diminta KCIC. Menurutnya, konsesi hanya boleh 50 tahun sejak kontrak ditandatangani. Kalau minta 50 tahun sejak operasi, bisa diperpanjang lagi. Itu tidak saya berikan. Nanti pemerintah tersandra, tegasnya. Sikap keras Jonan membuat izin trase sempat bertahan. Ia bahkan tak hadir saat Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama proyek kereta cepat di Walini 2016. Tak lama kemudian, Jonan digeser dari kursi Menhub. Posisi itu digantikan Budi Karya Sumadi yang lebih akomodatif. Di bawah Budi Karya, konsesi justru diperpanjang menjadi 80 tahun. Hari ini, semua janji manis itu runtuh. APBN akhirnya terseret. Pemerintah memberi jaminan, bahkan ikut menanggung pembengkakan biaya. Proyek yang dulu disebut akan menguntungkan kini justru menjadi beban. Selain masalah utang, efisiensi kereta cepat juga dipertanyakan. Dengan jarak Jakarta-Bandung yang relatif pendek, keberadaan jalan tol Cipularang dan kereta api Argo Parahyangan, publik meragukan urgensi KCJB. Apalagi tiket WUS dibanderol cukup mahal bagi sebagian besar masyarakat. Kini, proyek yang dahulu digadang-gadang sebagai simbol modernisasi justru menjadi simbol ironi kebijakan publik. Janji yang diingkari, kepentingan politik yang lebih dominan daripada rasionalitas ekonomi, serta kerugian yang diwariskan pada generasi berikutnya. Tribuners, kisah kereta cepat Jakarta-Bandung adalah potret tarik-menarik kebijakan infrastruktur di Indonesia. Di satu sisi, ada semangat membangun prestis nasional dan mengejar modernisasi. Di sisi lain, ada suara kritis yang menuntut kehati-hatian, regulasi, serta keadilan. Rini Sumarno dengan keyakinannya, Jokowi dengan ambisinya, dan Jonan dengan keberatannya kini menjadi bagian dari catatan sejarah. Yang tersisa hari ini adalah satu kenyataan pahit, yakni WUS melaju kencang, tapi laporan keuangannya berdarah-darah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.